Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bisa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbarunya Realme, yaitu ini dia Realme C35. Ini masuk ke seri C, yang dimana sekarang seri C tidak bisa kita pandang sebelah mata. Bisa kita lihat di sini untuk desainnya di seri C35 ini kerasa banget keren dan eksklusif ya, dan mengotak lagi. Beda banget dengan seri C sebelumnya yang plastiknya itu kerasa banget. Kemudian kita juga tidak bisa memandang sebelah mata untuk chipset yang digunakan, yaitu UniSoC. Untuk Realme C35 dia menggunakan chipset UniSoC T616 yang dimana untuk skor Antutunya itu bisa tembus sampai 200 ribuan. Jadi harusnya untuk performanya sudah tidak diragukan lagi. Dan untuk RAM-nya di Realme C35 ini sebesar 4GB dengan internal di 64GB. Oke, sudah penasaran kira-kira bagaimana performa dari UniSoC di Realme C35? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk pengaturannya di sini saya set brightness-nya di maksimal, kemudian untuk suaranya juga sama, di maksimal juga. Dan untuk internetnya saya menggunakan mobile data. Untuk baterai kondisinya sekarang masih 100% dan langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa adalah Mobile Legends. Untuk grafik bisa dilihat ini semua tingkatannya sudah terbuka. Dan pada pengetesan kali ini saya set grafiknya di ultra rata kanan. Untuk gameplay bermain Mobile Legends di Realme C35 sudah sangat nyaman. Gerakannya lancar, tidak saya temukan lag ataupun patah-patah yang sampai mengganggu. Untuk touch-nya juga responsif, tidak ada yang namanya touch delay. Rata-rata FPS saat bermain Mobile Legends dapat di 59,8 FPS, sangat lancar. Kalau kita lihat di grafiknya ini sangat stabil, walaupun sempat sekali drop tapi overall masih sangat aman dan nyaman. Untuk suhu juga masih terjaga dengan suhu maksimal hanya di kisaran 43 derajat Celcius saja. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 18 menit, baterainya berkurang 5% saja. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik ini maksimal hanya sampai di HD dengan frame rate high. Sedangkan untuk grafik smooth dan balance juga maksimal hanya sampai di frame rate high. Dan di pengetesan ini saya set grafiknya di balance dengan frame rate high. Untuk gameplaynya lagi-lagi sangat lancar dan nyaman. Walaupun ini di grafik balance, tapi smartphone ini masih sangat mumpuni. Untuk gyroscope-nya ini masih software, tapi bisa dilihat ini sudah cukup responsif untuk sekelas software. Dan ini settingannya juga masih bawaannya, jadi tingkat responsivitasnya masih bisa dimaksimalkan. Intinya bermain PUBG Mobile di Realme C35 sudah sangat nyaman dan bisa diandalkan. Untuk rata-rata FPS-nya juga sangat tinggi, yaitu di 29,9 FPS. Yang kalau kita lihat di grafik FPS-nya ini sempat ada sedikit patah-patah, yang dimana itu saat saya naik kendaraan dan ada rendering di mapnya. Tapi tetap saja ini sudah sangat aman. Untuk suhu maksimal bisa menyentuh di kisaran 45,2 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 18 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Sekarang kita ke game yang ketiga, yaitu Asphalt 9. Untuk grafiknya di sini saya set di grafik maksimalnya, yaitu high quality. Bisa dilihat walaupun di grafik tertingginya, tapi kualitas grafiknya tidak bisa maksimal, yang dimana tidak ada motion blur serta efek-efek lainnya.
Untuk gameplay bermain Asphalt 9 di smartphone ini sudah cukup playable. Untuk patah-patah tentu masih terasa, terutama saat kita menghancurkan mobil lawan ataupun jumping di udara. Tapi overall masih sangat terkendali dan nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS-nya bisa dapat di 29,3 FPS yang berarti ini masih sangat tinggi. Sedangkan saat kita lihat grafik FPS-nya, ini walaupun intensitas patah-patahnya masih terasa, tapi grafiknya masih cukup stabil di kisaran 30 FPS. Mantap! Untuk suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 44,5 derajat Celcius. Setelah bermain Asphalt 9 sekitar 11 menit, baterainya hanya berkurang di 2% saja. Kita lanjut ke game yang keempat, yaitu PES 2021. Untuk grafiknya di sini saya set di standar 60 FPS, soalnya sepertinya kalau di set di low sudah pasti lancar jaya. Dan ternyata untuk gameplaynya walaupun di grafik standar tetap sangat lancar jaya. Gerakannya sangat-sangat lancar, tidak ada saya temukan patah-patah ataupun rendet-rendet. Pokoknya lancar banget bermain PES 2021 di smartphone ini. Untuk rata-rata FPS-nya bisa dapat di 59,9 FPS. Ini pantas saja ya, sangat lancar untuk gameplaynya. Bisa dilihat untuk grafiknya juga sangat konsisten di kisaran 60 FPS dan tidak ada saya temukan patah-patah sama sekali. Mantap! Untuk suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 44,2 derajat Celcius, masih cukup aman. Setelah bermain PES 2021 sekitar 14 menit baterainya berkurang di 4%. Kita masuk ke game yang terakhir dan tentu yang paling berat, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di defaultnya yaitu lowest 30 FPS. Untuk gameplay ternyata di Realme C35 masih cukup mumpuni untuk bermain Genshin Impact. Gerakannya masih enak untuk dimainkan, ya ini tergolong lancar walaupun tentu intensitas patah-patahnya masih cukup tinggi. Tapi overall ini masih playable. Rata-rata FPS-nya dapat di 24,6 FPS yang berarti saya rasa ini masih oke. Dan kalau dilihat dari grafik FPS-nya ini cukup naik turun, tapi tidak pernah sampai benar-benar drop di bawah 10 FPS. Jadinya saya rasa masih nyaman bermain di smartphone ini. You're in for a little shock. Come a little closer. Go, go, miracle! No escape! Untuk suhu ini cukup tinggi, yaitu maksimal bisa sampai di kisaran 48,6 derajat Celcius.
Setelah bermain Genshin Impact sekitar 27 menit, baterainya berkurang di 10%. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Realme C35? Ternyata untuk hasilnya di sini Realme C35 bisa banget kita andalkan untuk bermain game. Dari game yang cukup ringan seperti Mobile Legends, bahkan sampai yang berat Genshin Impact, smartphone ini masih bisa banget diandalkan. Bahkan untuk Mobile Legends atau PUBG Mobile itu bisa lancar banget di smartphone ini, dan untuk gyroscope-nya walaupun masih software tapi performanya sudah cukup baik. Dan untuk masalah suhu di Realme C35 ini juga aman. Selain Genshin Impact itu suhu maksimalnya cuma di 45 derajat Celcius, dan selama saya bermain itu nggak ada kerasa sampai sakit di tangan ya. Jadi nyaman-nyaman banget. Padahal saat saya main itu juga tidak menggunakan AC, jadi suhu ruang biasa. Kemudian paling yang jadi catatan untuk Realme C35 ini yaitu untuk masalah RAM-nya yang hanya 4 GB. Dan di smartphone ini juga tidak ada mode gamenya. Yang dimana kadang kalau ada mode game dia bisa mematikan aplikasi di belakang ya, jadi RAM-nya bisa maksimal untuk game. Tapi kalau tidak ada mode gamenya, takutnya kalau sudah banyak sosmed atau file-file lainnya, itu nanti masalah RAM-nya jadi keganggu, sehingga untuk performa gamingnya jadi berkurang. Jadi untuk teman-teman gadget yang mungkin sosmednya itu banyak atau filenya banyak dan suka gaming juga, bisa pikir-pikir ya untuk Realme C35 ini. Tapi kalau semisal ini dijadikan smartphone yang kedua dan khusus untuk gaming aja, ini sangat recommended. Dan harganya juga nggak begitu mahal, di kisaran 2 juta rupiah saja. Jadi untuk Realme C35 ini untuk gaming test mantap. Oke, cukup sekian untuk gadget review gaming test dari Realme C35. Apabila ada masukan saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel LEGO Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.